Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu bersama-sama secara online di dalam rekaman persekutuan doa hari ini. Persekutuan doa hari ini saya diberikan satu tema, yaitu barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku, yaitu Tuhan Yesus, ia telah melihat Bapa. Yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 9. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 14 ayat 9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saya ulangi, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Itu yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 9. Sebelum kita membahas jauh tentang ayat ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita menutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan pada setiap kami untuk kembali Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Biarlah melalui renungan singkat ini Tuhan, kami akan bisa lebih mengenal siapa Engkau di hadapan dan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan jam pemberitaan firman ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah renungan yang akan kami sampaikan akan menambah satu pengetahuan, wawasan, dan iman kepada setiap kami. Biarlah Tuhan sediakan berkata-kata, pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya Tuhan untuk menjelaskan tentang semua yang harus kami dengarkan. Biarlah Engkau sediakan berkata-kata kepada setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini berbicara tentang Injil Yohanes. Yohanes itu menuliskan tentang satu peristiwa di mana Filipus itu masih belum percaya kalau Yesus itu adalah Allah ataupun Yesus itu sudah bangkit dari kematiannya. Ya, di dalam kisah ini Filipus ini masih ragu kepada Tuhan Yesus dan dia belum seberapa mengenal tentang Allah seperti yang dikabarkan dan diberitakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada saat itu. Filipus masih merasa bingung dan tidak mengerti tentang apa yang harus dia pelajari ataupun dia pahami ketika penyampaian ajaran Yesus itu dalam kehidupannya. Filipus adalah salah satu murid Yesus yang dia juga selalu bersama-sama dengan Yesus kemanapun dia pergi. Jika kita menjadi Filipus, mungkin pertanyaan kita juga sama ya. Bagaimana saya bisa melihat Bapa kalau saya tidak menemui Bapa itu sendiri? Atau bagaimana saya itu bisa mengenal atau mengetahui bagaimanakah Bapa itu dan bagaimana kita menjelaskan tentang Bapa tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Memang kalau secara manusia, waktu itu Yesus mengatakan seperti itu, di zaman itu banyak sekali orang akan terkejut dan bisa marah gitu ya. Seakan-akan Tuhan Yesus itu dalam kelompok Sanhedrin itu seakan-akan Tuhan Yesus itu menghujat. Sehingga mereka menuduhkan bahwa Yesus itu sudah menghujat Allah. Padahal Yesus di situ ingin mengenalkan dirinya bahwa di dalam dirinya itulah maka orang bisa melihat Bapa.
Karena Yesus itu memang bukan berasal dari dunia, tetapi Yesus berasal dari surga. Dan kelahiran Yesus pun itu bukan kelahiran yang biasa. Kelahiran Yesus adalah kelahiran yang begitu luar biasa dan benar-benar ajaib. Karena kelahiran Yesus itu bukan terjadi antara pria dan wanita yang masuk di dalam sebuah pernikahan dan akhirnya dikaruniai seorang anak, bukan. Tetapi kelahiran Yesus itu adalah melalui Roh Kudus, bukan melalui manusia dengan manusia, bukan. Tetapi kelahiran Yesus Kristus sendiri itu memang betul-betul lahir dari Roh Kudus yang dilahirkan melalui Maria. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus memang bukan manusia biasa, karena Yesus itu adalah Allah. Sehingga ketika Yesus mengajarkan hal itu, banyak orang yang pada saat itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus dan mengira Yesus itu sudah menghujat Allah Bapa. Padahal Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia itu adalah satu pribadi yang bisa menunjukkan bahwa Bapa itu ada di dalam dirinya. Sehingga Tuhan selalu mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Memang kebanyakan murid-muridnya pada saat itu memang melihat Yesus melakukan banyak mujizat. Dan memang bukan seorang yang biasa, bukan. Tetapi di dalam kemanusiaan Yesus pada saat itu, kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa melihat Yesus melakukan banyak sifat-sifat kasih yang Dia tunjukkan. Pengajaran-pengajaran Yesus itu dilakukan secara langsung oleh Yesus. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus pada saat itu memang pengajaran yang diajarkan oleh Allah kepada manusia. Dan Yesus menunjukkan itu secara langsung dalam kehidupan sehari-harinya. Sama dengan kita melihat ada seorang tamu datang ke rumah kita, misalnya seperti itu ya. Dan tamu itu kemudian mendapat satu pujian atau sanjungan dari anak-anak kita misalnya. Karena apa? Ada sesuatu yang menarik dalam diri tamu tersebut. Sama dengan Yesus pada saat itu. Yesus dilihat secara lahiriah, dia sama seperti manusia biasa. Tetapi secara batiniah, kata melihat di dalam arti melihat secara batin atau melihat secara rohani yang harus kita pahami, itu akan menemukan ada hal-hal yang menarik di dalam diri Yesus. Contohnya, Yesus di dalam dirinya ada kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Di dalam pelayanannya, di dalam perjalanannya, Yesus selalu menunjukkan hal-hal yang baik, perbuatan yang baik, dan mujizat-mujizat yang Dia lakukan. Sehingga melihat itu adalah kata kunci. Yang ingin disampaikan oleh Yesus adalah bukan melihat secara jasmani atau lahiriah saja, tetapi kita melihat secara batin atau secara rohani. Ketika kita bisa melihat Yesus secara batin kita atau secara rohani kita, maka kita akan melihat bahwa pribadi Yesus bukan pribadi sebagai manusia biasa, tetapi di situ kita akan bisa menemukan pribadi yang betul-betul ilahi. Karena di dalam diri Yesus ada Bapa. Itu yang ingin Yesus katakan kepada setiap murid-muridnya pada saat itu. Jadi ketika Yesus berkata
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu yang dimaksud adalah bagaimana kita melihat secara rohani atau batin di dalam kehidupan kita, yang disertai dengan iman yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Memang tidak mudah pada zaman Tuhan mewartakan atau memberitakan kabar itu, juga banyak orang yang tidak mengerti. Tetapi di situ Yesus terus mengulang pengajaran-pengajarannya. Dan di situ Yesus terus mempraktekkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan karakter dan sifat Allah di dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan sekalian, marilah kita juga di dalam kehidupan kita lebih dekat kepada Allah. Kita lebih banyak membaca firman Tuhan, kita lebih banyak menjalin hubungan yang dekat dengan Allah, maka dari situlah kita akan diberikan anugerah atau karunia oleh Allah dalam pimpinan Roh Kudus-Nya untuk kita bisa mengerti dan memahami. Kita bisa mengenal Yesus itu, maka kita juga akan mengenal Allah itu. Karena di dalam diri Yesus, disitulah kita bisa menemukan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar pada sore hari ini bahwa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lebih menaruh iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Kita bisa melihat Yesus atau melihat Allah Bapa di dalam kehidupan yang sudah diajarkan Yesus dulu melalui perbuatan-perbuatannya. Memang secara jasmani kita tidak bisa melihat Yesus. Sama seperti kalau saya memberikan satu contoh, kita itu tidak bisa melihat angin, tetapi kita bisa merasakan ketika ada angin yang berhembus di sekeliling kita. Jadi ketika kita melihat Bapa atau Allah Bapa, maka mungkin pandangan secara manusia kita itu akan berbeda-beda dan bermacam-macam. Karena pendapat setiap orang pasti berbeda. Tetapi ketika kita lebih dekat kepada Allah, menjalin hubungan yang dekat kepada Allah, dan Allah memberikan satu pimpinan dan tuntunan hikmat dan kebijaksanaan untuk setiap kita, maka kita akan bisa melihat pancaran kasih Allah ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Bapa itu untuk kita lebih percaya kepadanya. Melihat di dalam mata batin kita, melihat secara rohani. Itu yang Yesus mau. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang Yesus ajarkan, maka di situ kita melakukan apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenal Yesus, maka disitulah kita juga mengenal Allah kita. Baiklah kita lebih percaya, lebih menaruh iman kita untuk lebih yakin dan percaya bahwa di dalam diri Yesus itu ada Allah, karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena pada sore hari ini kami diingatkan bahwa melihat yang penting bukan secara jasmani kami, tetapi melihat yang penting adalah secara batin kami, secara rohani kami. Bagaimana kami bisa melihat Bapa itu di dalam diri Yesus, yang dimana Yesus sudah mengajarkan banyak hal dan juga sudah melakukan banyak sekali mujizat dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kami bisa lebih percaya dan lebih mengandalkan Yesus di dalam diri kami. Kami tidak bertanya-tanya lagi tentang bagaimanakah Allah Bapa itu, tetapi kami lebih percaya dan lebih melakukannya itu, bahwa Yesus adalah Allah
yang memiliki kemahakuasaan dalam naturnya sebagai manusia, dan dia sudah menunjukkan juga kesejatiannya bahwa dia adalah Allah dan manusia yang sejati. Terpujilah namamu ya Bapa, biarlah renungan hari ini terus mengingatkan pada setiap kami untuk kami lebih percaya kepada Engkau. Dan kami tidak lagi bertanya-tanya secara jasmani bagaimana kami melihat bagaimana Allah, tetapi kami dengan mata batin kami, dengan kerohanian kami, dengan iman kami meyakini bahwa di dalam diri Yesus itu ada Allah yang menyertai setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.